Waalaikumsalam. Gimana sebelumnya kalian itu Islam apa bukan kalau kalian ini sebelum saya sampaikan bahwasanya saya ingin mengajarkan nanti membuat suatu olahan dari limbah karena selama ini menggunakan dibuang begitu aja. Pernah dengar istilah POC, pupuk organik cair? Nah, salah satunya ini saya berharap kalian akan mengikuti itu. Kemudian gini, kita yang tinggal di dunia perikanan, orang tua kita kan sebenarnya kan di pertambangan. Jadi harapannya apapun materi yang kita pelajari ini nanti berkaitan dengan kontekstualnya, berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi ada apa ya, kesinambungan bahwasanya apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan, bisa kita terapkan di lingkungan tempat tinggal kita. Sekolahnya berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi ada ya, kesinambungan bahwasanya apa yang kita pelajari di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi nggak cuma kadang belajar di sekolah, di rumah seperti itu. Kemudian nih kalau kalian perhatikan bagaimana sih perkembangan budidaya di lingkungan kita ini, apakah semakin baik atau semakin menurun? Apa penyebabnya kira-kira ini? Cuaca, iklim, air. Kalau kita mencari kesalahan akan ada lebih dari 1000 kesalahan. Tapi paling enggak secara ilmiah kita akan coba mencari titik temunya di mana sih, apa yang bisa kita perbuat. Misalnya seperti itu. Masa sih nggak pingin kita sedikit saja dari komponen permasalahan budidaya itu yang begitu banyak, kita bisa mengambil satu atau menghilangkan satu saja atau menggunakan salah satunya, ya paling enggak kita nanti bisa menjadi pionir lah untuk perkembangan budidaya kalian. Terkait dengan pelajaran IPAS ini, saya akan mengajak kalian nanti akan aktivitas kalian nanti di rumah seperti apa. Kalau kita perhatikan aktivitas produksi budidaya kita kan menurun. Ada beberapa yang mengatakan bahwasanya limbahnya sudah cukup banyak, pencemaran yang banyak. Kalau omong mengatakan musimnya nggak bagus, sudah titik, musim nggak bagus. Jadi kalau musim nggak bagus, apapun yang dilakukan akan tetap jelek seperti itu. Tapi secara kehidupan masa sih nggak bisa dipelajari? Karena saya sering mengatakan bahwa ilmu gaib itu bisa dipelajari, apalagi cuma ilmu budidaya, gitu. Ya. Kemudian selama ini limbah budidaya itu dikemanakan sih? Buang saja kan? Dibuang ke perairan. Sekali, dua kali, setahun, 2 tahun, awalnya tidak apa-apa, tapi lama-kelamaan paling tidak itu akan menyebabkan menurunnya kualitas daripada perairan kita. Oke, gitu.
Kemudian sebelum ke sana saya ingin mengajak kamu jalan-jalan melihat ini. Di raut gitu ya. Sekarang juga di Jawa juga banyak yang sama-sama model kayak gitu. Orang hajatan buang kayak gitu aja. Buang semuanya ke internet ke saluran air. Ada yang di infra ada tempat buang sampah nggak ada kan? Di Jawa apa lagi? Selagi karena masih menampung sampah, itu tempat sampah yang paling ideal menurut masyarakat yang ada. Aku juga di dalam air saya dari Pak. Apa yang namanya itu? Nah ini apa namanya? Salah satu bentuk polutan, airnya berbusa. Tapi kalau tambah berbusa seperti apa? Bakterinya bagus. Asal orang tidak berbau. Beda ya busa dengan ini nggak tahu busa ya. Nah, kalau bus menghilang, kalau busa busa. Jadi apa itu? Coba laut itu berbusa apa ombak laut? Hilang kan? Iya.
Kalau undangan belum rata-rata ya. Oke, sampai sini ada apa yang kalian peroleh dari setelah melihat video saya tadi? Apa yang bisa kalian simpulkan? Ada lagi? Apa? Boleh silakan. Macam-macam limbah, limbah, dampak limbah, dan salah satunya adalah cara menanganinya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau dilihat tadi, limbah itu ada berapa sih jenisnya? 4. Apa itu? Cair, gas, dari partikel, kan. Gini, sebelum jauh lagi, apa bedanya limbah dengan sampah? Apa bedanya limbah dan sampah? Sampah. Apa itu? Sampah itu apa sampah? Apa bedanya sampah, limbah, bahan cemaran? Apa bedanya? Dulu dia dari produksi olahan kalau sampah itu dari Gini kalau sederhananya, kalau sampah adalah penghasilnya biasanya domestik, rumah tangga. Kalau limbah biasanya diproduksi atau pabrik atau apa biasanya kayak gitu. Tapi pada sama aja sebenarnya. Kalau sedikit bisa mengatakan sampah. Tapi kalau sampah sudah umum. Nah, kalau tambak budidaya itu hasilnya itu sampah atau limbah? Kalau limbah ditambak itu apa pertambakan? Apa aja? Budidaya. Budidaya limbah enggak? Plastik dulunya limbah bukan? Botol oli limbah bukan? Dari sekian itu kan ada yang bisa dimanfaatkan langsung dan tidak langsung. Manfaatnya langsung bisa didaur ulang atau budidaya. Ya, bukan kelompok terkait dengan proyek apa yang akan kita kerjakan terkait dengan Jadi sebelum itu, ya, klasifikasi limbah. Jadi nanti gini harapannya, kita rata-rata itu memanfaatkan limbah yang ada di bias, kolam indro, kolam milik, di biopol. Terus ini buang-buang saja. Saya buang saja untuk lewat tahun lagi. Asalkan itu mau dipakai buang-buang saja. Pada saatnya nanti akan menjadi perayaan dalam budidaya. Karena kalau memang kalau tidak membatas, tapi kalau sudah pada yang tersebut maka itu dampaknya akan menyebabkan budidaya itu besar. Bahkan yang pakai biosmed yang tepat pun karena apa? Kunci berdasarkan utama budidaya adalah sumber air tercemar. Nah, mungkin kan kita budidaya pakai air kemasan kan? Bisa nggak bisa, tapi apakah ekonomis? Kan gitu ya. Kemudian ini kan limbah makanya klasifikasi limbah jenisnya organik, tahu ya? Jadi nanti sudah organik fungsi, organik data dan sebagainya apa fungsi? Kalau kan biasanya ada di dalam mana? Kita cuma sama keluar. Kenapa bisa bagus? Mungkin ini banyak. Yang nggak bisa makan kan bisa. Soalnya ini. Apa kalau di atau bayangkan gini loh. Untuk tambah, nih, betul itu kan? Kan ada bentuk wujudnya, dikemas, kasih warna, apa kamu selain itu
misalnya laut tinggi sekali di kota tambang. Apa bedanya coba? Musuh laut sama musuh sama-sama tanaman, sama-sama kasih. Itu kalau kamu kasih kamu bentuk kayak itu juga. Kamu sama dengan nasi kayak kau diganti. Jadi harapannya kita ada gambarannya, kemudian diselesaikan, dilaksanakan, ada hasilnya, cuma tidak ada hasilnya. Kita kasih di sini. Pak, apakah semuanya sama kalau kalian mampunya ini nggak apa-apa? Buat aja simpel DLC. Pengolahan DLC. Kita sebenarnya kan beda. Si konon tambah kan beda dengan si konon pilih. Hanya juga beda. Ikannya juga beda. Timbal si konon, juga beda. Memotong timbal beneran ikan yang misalnya itu dibantu, tadi buang. Ini mana? Gambarnya mungkin kan jangan sampai cuma dibuang aja. Maksudnya gini, bukan maksud cuma dibuangnya. Karena kita dibuang itu sama aja kita akan bunuh diri, mencemari lingkungan tempat tinggal ikan sendiri. Kita nanti budidaya yang tadinya kita dari sungai. Itu gambarannya. Ada yang kita tanyakan? Tanya sih, tanya lo, tanya dong. Bisa nggak? Bisa nggak? Saya sudah selalu itu langsung diganti mereka. Karena caranya apa yang kamu percaya tentang bantiman dengan menurut bantiman itu apa sih? H2O ini yang bukan ada unsur ini enggak? H2O buat ngomongnya gak usah susah, makanya besok Rabu, Kamis, Jumat sudah selesai kita diskusi. Gak apa-apa, nanti kita gini, kamu jangan jadikan ini beban langsung untuk ngapel terus. Makanya ada lagi kita nanti sama dengan ngapel yang lain, kayak pengolahan air kan ada pengolahan air kan nanti kan teknik pembesaran sama PKP itu nanti bisa di sana. Apa yang mampu dimanfaatkan? Kalau dari bagi kelompok, kemudiannya pada pertemuan ini kita ya kalau akan maju, yang lain sama, ditanyakan. Jadi kita akan pelaksanaannya, kemudian dan kita akan evaluasi yang akan dilakukan kelompok. Harapannya kita kegiatan ilmiah itu harus ada rekan jawabannya. Bentuknya seperti ini nanti Pak Yuda. Semua kegiatan punya tujuannya, tujuan banyak sama dengan kalian buat apa ya? Tugas-tugas kita aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas proyek IPA IPAS yang berjudul Limbah Air Bioflor Wikipedia Pakan Alami, yang beranggotakan saya sendiri, Oke Siwa Lutfi Masya Tiana, Anissa Dika Udana, Samsul Marif, dan Hanya
Heterotop. yang mampu mengubah nitrogen anorganik yang berasal dari feses maupun sisa pakan menjadi protein sel tunggal yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan ikan atau tanaman. Tujuan dari proyek yaitu satu, memanfaatkan limbah air bioflok, yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan perairan. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek ini dilakukan pada tanggal 11 sampai 13 Oktober 2023. Rumusan masalah. 1. Model intensifikasi meningkatnya jumlah limbah buangan budidaya yang nantinya dapat mempengaruhi lingkungan. 2. Bagaimana mengelola limbah air bioflok untuk media budidaya pakan alami. Penjelasan. Jenis limbah buangan dari budidaya adalah berupa limbah organik dan anorganik. Adapun limbah organik yang tinggi pada limbah buangan memberikan potensi untuk dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan bagi organisme lainnya karena kandungan nutrisinya yang cukup tinggi. Menurut Azam 2019, dalam pemanfaatan limbah budidaya ikan sebagai media pertumbuhan pakan alami, menjelaskan jenis limbah buangan dari budidaya adalah berupa limbah organik dan anorganik. Adapun limbah organik yang tinggi pada limbah buangan memberikan potensi beberapa jenis organisme yang diketahui dapat memanfaatkannya adalah cacing sutra, tubripek sp, dan kutu air, Diatonosoma sp. Prosedur kerjanya yaitu 1. Penampungan limbah bioflok, 2. Pemadaman, 3. Pengambilan air untuk budidaya pakan alami, 4. Penebaran bibit, 5. Pemeliharaan, dan 6. Pemanenan. Berikut adalah dokumentasinya. Pembahasan hasil proyek. Pada praktikum kali ini belum terlihat hasil yang maksimal seperti pada kajian literatur yang digunakan. Hal ini dikarenakan waktu pengamatan dan perlakuan yang masih berjalan sehingga belum maksimal akan hasil yang didapat. Kesimpulan yang didapatkan yaitu 1. Limbah bioflok yang kaya akan nutrien sangat baik untuk media budidaya pakan alami. 2. Penggunaan limbah bioflok sebagai media budidaya pakan alami dapat mengurangi limbah buangan yang dapat mencemari lingkungan perairan. 3. Keterbatasan waktu pelaksanaan praktikum menyebabkan hasil dari praktik ini belum selesai. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang tanya. Jangan malu-malu. Kok malu? Ibu nanya langsung ke depan, jawab saya. Yang ngasihkan nanti di depan kok. Yuk, yuk nanya, silakan. Moderatornya mana itu nanya? Mana moderatornya? Ke depan, jawab saya. Yang ngasihkan nanti di depan kok. Yuk, yuk nanya, silakan. Moderatornya mana itu nanya? Mana moderatornya? Oh ya, ini silakan. Mana catatan yang mana dicatat katanya apa? Sudah sering presentasi kan? Tanya pertama dari Tio. Mbak tunjuk ini kan Mbak, apa foto kegiatannya Mbak? Aduh. Suaranya kecil banget. Bahan yang digunakan. Oh ya, bahannya. Mana saja bahan yang digunakan untuk mengolah limbah sisa bioflok menjadi pupuk.
Permasalahan apa tentang suatu budaya apa di lengkapnya seperti apa, penanganannya seperti apa yang bisa dilakukan. Jadi kalau penggunaan kita jelek, cara untuk galian perbaiki dan berharap sah sekali. Langkah apa yang bisa kamu lakukan dalam hidup supaya ada sebenarnya? Kalau dipikir sendiri mungkin kalau pikir ya berarti itulah tujuan dari pembelajaran kita bahkan ya. Oke, mungkin dari saya terima kasih. Waktunya akan saya proses, kemudian itu loh. Kemudian tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan kita berdoa. Selesaikan hal itu berapa banyak pengalaman dan lain-lain. Dia seperti kalau soal data tidak itu ada dua kemungkinan. Data kalau tidak data kita selesai memang. Kemudian kita belajar lagi atau kalau lagi belajar dari pemain. Karena apa, kita kan nggak boleh bawa pemain, nggak boleh. Tapi masih ada pemain minuman kemasan. Dari mana? Kan tidak jual. Pasti kalian belinya di sana. Nggak mungkin anak dari sini itu dibuang di sini kan? Jadi kalian itu ya. Itu saya katakan lagi yang semangat. Besok mau kita jaga kesehatan, simpan obat. Ketemu lagi dengan gelombang yang sama. Tetap semangat. Saya Adi adalah ketua salah satu Nah,